Halo, hari ini aku akan membahas terkait public relation, bagaimana syarat untuk menjadi public relation officer, dan jenis komunikasi seperti apa yang efektif jika kita akan bekerja sebagai public relation officer. Nah, sebelum itu, mungkin kita juga harus mengetahui tentang public relations ya. Apa itu public relations? Menurut Frank Jeffkins, public relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. So basically, public relation ini adalah ilmu, sistem, profesi, metode, kegiatan yang bertujuan untuk mencapai citra baik or good image, etikat baik or goodwill, mutual understanding, mutual confidence, mutual appreciation, dan tolerance atau toleransi. Nah, kemudian kita masuk ke apa itu public relation officer. Public relation officer atau yang sering kita kenal dengan nama humas atau hubungan masyarakat adalah orang yang bertanggung jawab menjaga dan menyampaikan citra perusahaan kepada publik. Tugas utamanya adalah membentuk, mengelola, dan menjaga reputasi positif perusahaan kepada klien atau masyarakat. Nah, kemudian apa aja sih pekerjaan yang harus dilakukan oleh public relation officer? Yang pertama itu mempresentasikan citra perusahaan kepada publik. Jadi bagaimana masyarakat membicarakan perusahaan itu adalah tanggung jawab dari seorang public relation officer. Yang kedua, melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membentuk dan memperkaya identitas dan citra perusahaan di mata stakeholders atau pemegang saham. Yang ketiga itu adalah membagikan informasi yang berkaitan dengan produk, isi suatu kegiatan, dan sebagainya dengan tujuan memperdalam pemahaman dari pihak luar seperti perusahaan kah, pemerintahan, atau asosiasi masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke poin bagaimana caranya agar kita menjadi public relation officer yang baik. Cara yang paling utama untuk menjadi public relation officer yang baik adalah dengan melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu salah satunya dapat kita lakukan dengan melakukan komunikasi yang bersifat dua arah. Ini penting untuk mencapai tujuan yang baik ya. Komunikasi dua arah ini akan memastikan adanya kelancaran informasi, ini akan mengatasi kebingungan, ambiguitas, dan mendapatkan klarifikasi yang jelas dari sebuah percakapan. Komunikasi dua arah ini juga akan menciptakan hubungan yang menyenangkan dengan para karyawan sehingga akan meningkatkan kinerja mereka dan juga menciptakan lingkungan kerja yang demokratis. Selain itu, kita juga harus mengetahui tentang komunikasi persuasi. Bentuk-bentuk komunikasi persuasi yang biasanya dilakukan oleh public relation officer itu misalnya seperti publisitas, lobbying, mediasi, periklanan, dan lain sebagainya. Menurut Frank Jeffkins, ada 5 kualifikasi yang harus dimiliki oleh public relation officer. Yang pertama itu ability to communicate atau kemampuan berorganisasi, kemudian ada ability to organize atau kemampuan mengorganisasikan, ability to get on with people, kemampuan membina relasi dengan publik, personality integrity yaitu pribadi yang utuh dan jujur, and imagination. Public relation officer itu juga harus memiliki imajinasi yang banyak dan kreatif ya. Selain itu, public relation officer juga harus memiliki writing skills yang baik, research ability, planning expertise, problem solving ability, business or economics competence, karena itu juga related sebagai pekerjaan sebagai public relation officer. Nah, menurut Bill Cantor, ada 10 keahlian untuk sukses menjadi public relation officer. Yang pertama, public relation officer itu harus dengan cepat merespon terhadap ketegangan. Public relation officer harus langsung melakukan aksi untuk menghasilkan solusi praktis pada situasi-situasi yang menegangkan. Yang kedua, itu ada inisiatif individual. Jadi, public relation officer itu harus dapat melakukan tindakan segera sebelum situasi yang dihadapi menjadi tidak terkendali. Yang ketiga, ingin tahu dan terus belajar. Public relation officer yang profesional selalu punya rasa ingin tahu, ingin belajar tentang suatu produk, klien, organisasi, kompetisi, dan lain sebagainya. Yang keempat, public relation officer harus berenergi, energik, semangat, dan berambisi.
public relation officer itu bekerja dengan cepat, tidak takut mengambil resiko yang memang sudah diperhitungkan. Yang kelima, harus berpikir objektif. Eksekutif PRO harus seobjektif dan sefaktual mungkin, memiliki kemampuan menilai yang mumpuni dan punya sense of timing. Yang keenam, memiliki sifat fleksibel, mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang ketujuh, melayani orang lain, punya keinginan alamiah untuk membantu orang lain. Jadi bukan hanya karena bekerja, tapi ia juga memang memiliki bakat alami untuk membantu orang lain. Yang kedelapan adalah bersahabat. PRO yang baik harus ramah, bersahabat, menyukai orang lain secara tulus, jarang marah, sinis, atau bermusuhan, memiliki relasi yang luas, siapa saja harus ditemani. Public Relation Officer juga harus cakap dalam banyak hal, karena eksekutif PR itu memiliki jiwa petualangan, ketertarikan dengan kehidupan yang lebih luas. Dan yang ke-10 adalah kurang peduli pada diri. Karena sering bekerja sebagai katalis, mereka sering menahan diri meskipun memiliki ego yang besar. Nah, begitulah pemaparan singkat saya mengenai public relations. Menurut saya public relations ini adalah ilmu yang sangat menarik ya, karena bagaimana citra sebuah perusahaan besar digantungkan hanya kepada sekelompok orang yang bekerja sebagai public relation officer. Bagaimana masyarakat melihat dan berasumsi tentang perusahaan kita, itu semuanya adalah tanggung jawab dari public relations. Saya sendiri sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang public relations ini, karena saya rasa ini adalah ilmu yang sangat berguna. Bahkan jika kita tidak bekerja untuk sebuah perusahaan, ilmu yang kita dapatkan dari mata kuliah public relation ini juga dapat bermanfaat bagi kita dalam bagaimana kita akan membangun citra diri kita terhadap orang lain.